Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang gaya gerak dan energi yang meliputi 1. Gaya magnet, 2. Gaya gerak, dan 3. Gaya gravitasi bumi. Gaya magnet. Apa sih gaya magnet itu? Gaya magnet adalah logam yang dapat ditarik benda-benda lain yang juga terbuat dari logam. Yang pertama, magnet mempunyai gaya tarik. Ada benda magnetika. Apa sih benda magnetika itu? Benda magnetika adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti besi, baja, nikel, dan kabel. Selanjutnya ada benda non-magnetif. Apa sih benda non-magnetif itu? Benda non-magnetif adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya seperti apa? Seperti kertas, kaca, kayu, dan karet. Yang kedua, medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Next. Yang kedua, gaya gravitasi bumi. Apa sih gaya gravitasi bumi itu? Gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda dapat diukur. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya gravitasi disebut neraca pegas atau dinamometer. Yang pertama, gerak jatuh benda akibat gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda, baik benda hidup maupun benda tidak hidup pada pusat bumi. Yang kedua, akibat adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi membuat makhluk hidup ataupun benda tak hidup dapat berada di permukaan bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, makhluk hidup dan benda tidak hidup dapat diam di suatu tempat. Yang ketiga, pengaruh gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tidak langsung karena bekerja tanpa bersentuhan dengan benda. Meteor dapat bergerak memasuki bumi karena ada gaya gravitasi yang menarik meteor. Hal ini merupakan contoh bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak. Selanjutnya, gaya gesek. Apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek merupakan gaya sentuh antara dua permukaan benda. Gaya gesek dapat diperbesar dengan memperkasar permukaan dua buah, mengeringkan dan membersihkan permukaan benda yang basah. Tidak hanya diperbesar, gaya gesek pun dapat diperkecil, antara lain dengan menghaluskan permukaan kedua benda, memasang benda bulat kedua permukaan benda, dan memperlicin permukaan dengan pelumas seperti oli dan vaselin. Di sini Bu Guru mempunyai 5 pertanyaan.
Kita jawab bersama-sama ya adik-adik. Yang pertama, paku di dalam gelas yang berisi air selalu mengikuti gerakan magnet yang digeser-geserkan pada dinding. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa, ada yang tahu? Jawabannya C, Bu Guru. Ya, jawabannya C. Gaya magnet dapat menembus dinding gelas dan air. Selanjutnya, soal nomor 2. Suatu gaya yang berasal dari dalam bumi dapat menarik benda jatuh ke bumi disebut B. Ya, benar. B. Gaya gravitasi bumi. Soal nomor 3. Gambar di samping adalah peristiwa yang menunjukkan adanya gaya. A. Tepat sekali, adanya gaya gravitasi. Soal nomor 4. Gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan dan berlawanan arah disebut gaya. D. Gaya gesek. Ya, gaya gesek. Soal yang terakhir. Kita lebih mudah berjalan di atas jalan beraspal daripada berjalan di atas es karena. A, Bu Guru. Ya, tepat sekali. Karena gaya gesek jalan beraspal lebih besar dari gaya gesek es. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini ditutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.